Halo, halo, apa kabar lagi? Kita ketemu di hari Jumat ini menjelang akhir pekan dan suasananya juga cukup cerah. Ada yang suasananya kalau politisi ada yang cerah, ada yang apa muram gitu ya. Bung Rocky ini kira-kira berkaitan dengan peta pencapresan dan tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu tidak akan mendukung Ganjar Pranowo dan lebih mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo. Itu makin makin nyata gitu ya, kelihatannya tanda-tandanya. Dan kemudian ini yang juga lagi ramai karena politisi PDIP Adian Napitupulu dia mengingatkan bahwa Presiden Jokowi itu harus netral. Nah ini menarik karena pada waktu sebelumnya ketika ketika Pak Jokowi mengundang partai enam tokoh parpol, ketua umum parpol, dia yang termasuk yang menyatakan, wah itu bukan urusan cawe-cawe itu nggak ada salahnya Pak Jokowi mengundang enam ketua umum partai. Begitulah dunia politik bisa aja hari ini panas besok hujan atau hari ini hujan besok jadi panas gitu. Saya kira terlalu cepat tokoh-tokoh PDIP ini merasa cemas tuh. Dan itu Hmm. dibaca publik justru buruk bagi Ganjar. Kan kalau dua tiga orang tiba-tiba minta supaya Jokowi netral, itu artinya mereka tahu Jokowi udah nggak ke Ganjar, itu Ganjarnya Megawati. Kan gampangnya begitu. Jadi buat apa dipasang spanduk, poster segala macam? Kalau pada akhirnya PDIP juga masih nunggu semacam blessing dari Jokowi. Dan itu soalnya kan. Jadi memang nggak mungkin berhenti ketegangan atau bahkan dendam Jokowi pada Megawati itu yang mempermalukan dia tuh. Jadi saya kira dari segi tatanan maya pada Jawa itu tak bisa terhindarkan lagi bahwa Jokowi tidak akan mendukung Ganjarnya Megawati itu. Jadi udah pastikan aja bahwa Jokowi nggak bakal endorse Ganjar lagi tuh. Bahkan dia bahkan permintaan untuk mendepak Nasdem itu nggak mungkin digantikan dari partai PDIP menterinya kan kelihatannya Haritanu yang disodor-sodor atau mungkin bahkan Jokowi sodorin ke AHY sebetulnya tuh. Jadi terlihat bahwa Jokowi akhirnya mempermainkan PDIP itu. Jadi kita mesti bilang begitu kan. Kan kalau dari awal Jokowi taat asas, dia udah datang ke pelantikan Ganjar, pencalonan Ganjar, maka dia Corona mesti ya. Hmm. ya dipanggil Ibu Mega karena dia terbirit-birit mungkin dia kesel. Nah sekarang kekesalan itu dia mau balas, tapi itu juga nggak etis karena dia kader PDIP ngapain endorsement orang lain, ngapain angkat menteri yang bukan dari PDIP. Jadi dendam itu akan berlanjut dan itu biasa di dalam politik Jawa ya dendam aja tujuh turunan tuh pasti itu. Kita lihat apa Tunggul Amet Tung, Ken Aro segala macam itu. Jadi poin-poin ini yang mengingatkan kita bahwa maya pada politik Indonesia itu sebetulnya tidak pernah lepas dari tutorisasi Japanese culture, Japanese power philosophy. Jadi kita sebetulnya nggak usah panik kalau misalnya PDIP sekarang kebingungan tuh. Nah, yang satu-satunya cara buat Mega adalah ganti aja kan. Kalau memang Ganjar nggak direstui Jokowi dan itu berakibat pada elektabilitas Ganjar yang mungkin sekali tidak dapat suara, mending Puan sekaligus kan. Walaupun Puan mungkin nggak menang, tapi Puan udah punya poin bahwa dia pernah jadi capres itu bisa dinaikin lagi nanti 2029. Jadi itu poinnya. Atau Puan udahlah dikasih ke Prabowo aja supaya betul-betul PDIP punya hak untuk berharap pada putaran 2029 Puan bisa maju tuh. Jadi semua ini yang kita sebut dari awal ini semuanya cair sebetulnya karena tidak 0% kan itu dasarnya tuh. Tapi udahlah kita anggap bahwa kedunguan ini memang harus kita alami. Dan saya kira pasti pernyataannya PDIP nggak akan seperti itu ketika Ganjar juga didukung oleh Pak Jokowi ya, Bung Rocky ya. Ini bukan sikap kenegarawanan lah gitu bahwa minta presiden harus netral, bukan itu masalahnya. Justru kita membaca ada hal yang lain di balik itu gitu. Ya karena itu tiba-tiba minta netral. Lo kenapa minta netral? Itu artinya jangan berpihak pada yang lain gitu. Kan artinya sebetulnya karena Ganjar Jokowi tidak berpihak pada Ganjarnya Mega, maka diminta netral. Kalau kalau dia berpihak dianggap biasa itu karena dia kader sama kader tuh. Tetapi dalam kalkulasi kan bukan itu lagi. Pikiran Jokowi sekarang adalah balas dendam, gampangnya begitu tuh. Kan mental Jokowi kan dibikin rapuh, dibikin bukan dibikin rapuh, dibikin hancur, dihumiliasi, direndahkan oleh Ibu Mega. Bagi seorang Pak Jokowi yang udah 7 tahun memerintah, kan dia merasa kenapa posisi dia akhirnya meredup. Nah Pak Jokowi juga konyol, dia nggak mungkin lagi menaikkan posturnya itu karena dari awal dia tidak mau terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak tidak ingin ditunduk pada
Ibu Mega karena dia adalah presiden yang dipilih melampaui jumlah suara yang ada pada PDIP kan. Kan PDIP 20%, nah Jokowi terpilih 60%, berarti 40% bukan dari PDIP dong. Tapi itu kan nggak bisa dikalkulasi oleh Pak Jokowi itu karena tetap mau siksa. Nah bahaya Presiden Jokowi di ujung masa jabatan pun dia masih siksa-siksa. Ini bakal lagi tergelincir nih Jokowi ini. Jadi saya kira nanti bahayanya begitu sinyal dari Ibu Mega menganggap udahlah Jokowi kau memang cuma tugas partai nggak usah ikut-ikut campur lalu pasukan Ibu Mega panik sendiri tuh supaya dan minta Jokowi jangan jangan endorse orang lain kan itu jadinya kacau di dalam publik kita. Nah publik kita menganggap bahwa berarti Jokowi makin lama makin nggak bisa lagi untuk memimpin dan itu mempengaruhi elit partai-partai yang makin lama merasa udah otonom lah nggak perlu lagi ikut campur. Nah ini momentum bagi Nasdem untuk mendahului pre-em aja. Kalau Nasdem keluar dari kabinet pasti beberapa partai juga akan merasa oke kami fokus pada legislatif pada capres kami maka kami resign juga dari Pak Jokowi itu yang ditakutkan Jokowi hari ini sebetulnya. Saya kira kalau toh sekarang ini ada partai-partai yang masih terus bertahan mencoba menunjukkan bahwa dia loyal pada Pak Jokowi itu lebih karena satu mereka tersandra begitu ya politik ya ada kasus-kasus yang masih tetap Pak Jokowi bisa mainkan. Yang kedua saya kira buat mereka juga tidak cukup menarik kalau bergabung dengan PDIP di mana PDIP sangat dominan gitu ya seperti yang ditunjukkan dalam Ganjar ini kan. Saya kira saya mulai mendengar juga soal P3 merasa tidak nyaman gitu karena sebenarnya mereka pun kalau datang ke PDIP itu ya juga mereka cuma dianggap lengkap saja apalagi kemudian PDIP juga tahu ini kan partai yang bawa gerbongnya kosong juga jadi nggak diberi peran apapun. Nah itu masalahnya PDIP terlalu percaya diri dengan merampas Ganjar di hostile takeover dalam PDIP tanpa dia menghitung bahwa Ganjar sendiri secara mental sebetulnya jadi langsung rapuh tuh. Karena orang yang tadinya diasuh Jokowi dibajak oleh Megawati, orang itu merasa dia bukan orang lagi kan, karena bisa dipermainkan kan. Jadi itu juga masalahnya tuh Ganjar tidak menerbitkan aura leadership. Kalau dia leader, dia mesti bilang terima kasih Ibu Mega, tapi saya mau dicalonkan oleh Pak Jokowi sebagai ganjaran Jokowi dan Ibu Mega backup saya tuh. Bukan dirampas sehingga Jokowi ya bertualang aja dia di situ. Tapi itu udah terjadi. Dan semua yang melihat keadaan Ganjar sekarang menganggap bahwa sebetulnya elektabilitas Ganjar itu bukan naik, makin turun sebetulnya. Dan beda dengan Ganjar yang waktu masih diasuh oleh Jokowi, begitu pengasuhnya pindah, orang merasa yang sang pengasuh itu juga tidak etis. Jadi dapat apa namanya nih bandwagon efek yang negatif juga pada PDIP. Itu ajaib tuh Ganjar dicalonkan oleh PDIP, survei PDIP justru turun. Itu berarti Ganjar bukan proponen untuk menaikkan suara. Jadi Ibu Mega mungkin akan berpikir ulang nih, apakah benar pilihan dia tuh? Dan Pak Jokowi akan ganggu terus Ibu Mega tuh dalam keadaan sekarang untuk balancing kan. Kan tetap Jokowi menganggap ya udah Prabowo yang bisa menahan seluruh isu politik dia ketika dia lengser nanti itu. Itu yang ditunjukkan terus menerus ketika Prabowo juga merasa oke, saya udah di atas angin. Dan itu memang fakta politiknya begitu. Lepas kita dukung siapa, yang terbaca di publik adalah Prabowo ada di atas angin kan itu intinya. Karena Prabowo nggak ada problem dengan koalisi, dia sendiri adalah tokoh yang bisa menentukan arah koalisi itu. Bukan dia yang masuk di dalam negosiasi koalisi itu. Walaupun dianggap ya Prabowo bagian dari KIB itu, iya, tetapi Prabowo itu lain dengan P3, jauh banget itu posisinya kan. Kalau dianggap mereka setara tuh karena pendukung rejim, iya, tapi Prabowo jauh di atas itu elektabilitasnya Gerindra tuh. Gak mungkin P3 menganggap setara. Ya setara kalau lagi minum kopi, tapi dalam kalkulasi elektoral ya Prabowo merasa kalian juga sepotong-sepotong doang. Ibu Mega juga merasa begitu. P3 merapat, ya itu kecil. Tetapi Ibu Mega lupa bahwa Ganjar juga menurun. Jadi bukan sekedar P3-nya kecil, Ganjar juga makin lama makin kecil. Dan saya kira memang dilematis ya buat Ganjar sebagai Ya, pribadi yang mati. tidak mandiri. Iya kan? Karena Ya, satu sisi memang dia ini kalau toh dia diusung oleh Pak Jokowi, katakanlah dulu kemarin diusung oleh KIB, itu di situ ada Golkar, ada P3, ada PAN, dia tahu kok itu gerbong kosong juga, begitu kan? Karena eh, PAN P3 itu pasti cenderung lebih ke Anies, sementara Golkar lebih mandiri, begitu. Dan dia tahu tanpa ada PDIP dia juga akan lemah. Jawa Tengah pasti selesai tanpa PDIP, kan begitu dilema dia. Tapi kalau dia cuma mengandalkan PDIP seperti sekarang tanpa dukungan Pak Jokowi juga kosong karena bagaimanapun juga Pak Jokowi
masih tetap mengendalikan infrastruktur pemerintahan, infrastruktur kekuasaan. Itu konyolnya, Ganjar menganggap kalau dua kekuatan bergabung, Jokowi dan Megawati bergabung, dia akan dapat poin besar. Itu prinsip dalam logika apa namanya, the whole is greater than the sum of its part. Padahal ini dua part yang kalau digabungkan justru merusak kan. Jokowi digabungkan dengan Mega itu justru turun suaranya. Karena bagi orang ada kejelasan sikap pada Ganjar. Anda pemimpin, Anda mau dipimpong begitu aja, lalu bagaimana Anda mau memimpin nanti itu? Anda mau tunduk pada siapa? Atau Anda ingin menelurkan gagasan siapa? Jadi tetap Ganjar kehilangan aura presidensialitasnya. Itu soalnya di situ. Kita lihat sampai sekarang Ganjar nggak bisa kemana-mana karena dia nggak bisa promosikan wakil presidennya tuh. Dia nggak mungkin bicara tentang global politics dibandingkan dengan Anies dan Prabowo. Dia pasti gugup untuk ngomong tentang isu milenial yang kemarin disurvei oleh CSIS. Surveinya mengatakan bahwa milenial gandrung pada presiden yang pro lingkungan. Nah Ganjar itu sama sekali nggak pro lingkungan. Wadas lah, kendeng lah, segala macam itu. Banjir di Semarang. Jadi bagi milenial ini orang ini udah kehilangan pamor sebetulnya. Sehingga nggak mungkin lagi pamer-pamer tuh. Jadi kita mau selamatkan Ganjar dengan cara apa itu? Sementara PDIP sendiri menganggap dia cuma petugas partai. Jadi PDIP justru merendahkan Ganjar seperti dia merendahkan Jokowi dulu. Sementara Ganjar sendiri nggak punya lagi otonomi untuk mengatakan saya calon presiden dan calon wakil presiden saya adalah si A, si B, si C gitu. Saya akan pilih nanti itu. Ini dia mesti tunggu Ibu Mega. Padahal Ibu Mega lagi menunggu Ganjar naik elektabilitasnya, itu juga turun. Jadi satu waktu Ibu Mega akan bilang ya memang nggak bisa juga nih petugas partai yang kedua ini nih. Maka akan mungkin ada munaslap baru sehingga Ibu Mega lakukan tindakan radikal lagi. Semakin Ibu Mega tidak stabil, semakin PDIP kehilangan kemampuan untuk mengkonsolidasi diri kan. Jadi bagi Ibu Puan misalnya yang mau memenangkan Ganjar, bagaimana caranya tuh? Demikian juga satu lagi Prananda yang harus menghitung di kamar-kamar strategis. Sementara Ganjar sendiri tidak punya kemampuan untuk menampilkan diri sebagai dengan figur bahwa dia itu adalah calon presiden. Yang ada memang baliho Ganjar di mana-mana, tapi itu kan baliho doang tuh. Orang nggak pernah dengar ucapan Ganjar setegas ucapannya Prabowo. Ya, dan indikator ini kan semakin jelas ya. Tadi pernyataan dari Adiana Napitupulu. Kedua, soal PAN juga sampai sekarang belum menentukan sikap, kan begitu. Ya, dan bahkan mereka ada pernyataan dari wakil sekjen dari PAN yang menyatakan bahwa kita tidak mungkin dukung Ganjar karena Ganjar didukung oleh PDIP. Nah, ini kan juga menarik kan begitu. Kemudian kemarin Projo juga sudah menyatakan bahwa maunya Pak Jokowi itu adalah pasangan Prabowo dan Airlangga. Belum lagi kalau kita lihat sinyal-sinyal dari putra Pak Jokowi lah gitu ya, putra-putranya si Kaisang sudah pakai kaos gambar Pak Prabowo, kemudian Gibran bukan mengantarkan lah, dia menyambut PSI ketika mendaftar di KPU Solo, dia menyambut di pintu gerbang gitu. Padahal PSI ini juga ditolak oleh PDIP untuk untuk mendukung Ganjar. Jadi tanda-tanda itu saya kira sudah firm ya Bung Rocky. Apalagi nanti kalau ditambah ternyata Menkominfo yang di reshuffle itu bukan diberikan PDIP, apalagi diberikan kepada Haritanu, itu juga udah clear lah saya kira pecah kongsi itu. Iya ini jadi vendetta itu, jadi politik balas dendam akhirnya kan. Kan nggak mungkin keluarga Jokowi itu merasa senang ayahnya itu yang ada presiden diperlakukan sekedar panitia pencapresan Ganjar. Itu terbayang Among tamu lah kalau dalam tradisi Jawa ya Bung Rocky, dia among tamu. Iya, tamu atau di pagar bagus atau pagar bagus ya. Jadi bayangkan misalnya Presiden Jokowi mencitrakan dirinya, kendati ya dia bukan keturunan ningrat, tapi di dalam dirinya ada keinginan untuk jadi simbol pemimpin Jawa tuh. Dia pakai baju Jawa lengkap, perkawinan putra putrinya dengan adat Jawa yang sempurna itu dinaungi oleh semacam sangkan Paraning Dumadi. Tetapi di dalam politik dia nggak dianggap oleh Mega. Bayangin misalnya dia membayangkan diri sebagai raja, ternyata di depan Mega dia cuma punggawa doang, kan itu mental itu jahat sekali kan.
Ya. Apalagi anak-anaknya tuh yang sebetulnya mendukung PDIP. Jadi udah bagus sebetulnya diperlihatkan aja bahwa ada etika yang dirusak oleh PDIP terhadap Jokowi. Kita bukan mau menyelamatkan Jokowi. Jokowi memang juga nggak tidak punya aura untuk Ya. bertarung gitu. Dan itu udah berdampingan aja kan. Diolok-olok sebagai sebagai si krempeng, diolok-olok sebagai direndahkan Banteng kurus ya. segala macam. Dan pada Ya. akhirnya Mega nggak pernah tarik ucapannya bahwa ini cuma petugas partai, bahkan di depan petugas partai yang baru Ganjar ditetapkan bahwa Anda udah selesai Pak Jokowi, ada petugas baru tuh. Jadi Ya. dari petugas ke petugas kan, maka orang menganggap ya kalau begitu Ganjar juga sekedar petugas, ngapain mau dijadiin presiden seorang yang cuma petugas, dipasang baliho setinggi tingginya tetap itu adalah wajah seorang petugas, kan itu intinya kan. Jadi mestinya diambil alih komunikasi politik publik, bereskan dulu tuh mental saudara Ganjar itu. Nah Ganjar kan ya tiap kali orang lihat Ganjar, oh itu Jokowi Jokowi kelas kelas 2 kan gampangnya begitu kan jadinya kan. Itu KW udah 2. terbentuk kalau pikiran itu. Kita ketemu dengan banyak orang bercakap-cakap di dalam maupun milenial di luar negeri menganggap kok Ganjar nggak ada watak untuk jadi presiden ya. Jadi itu intinya. Jadi nggak mungkin dipasang balon udara setinggi tingginya dengan wajah Ganjarnya, balonnya juga putus melayang, orang nggak tahu di siapa yang melayang-layang di atas itu kan. Ya, ya, ya. Oke, tadi tadi ada yang sebut-sebut sangkan parang hidup mati. Saya kira bukan itu. Maksud ada mungkin kemarin aura kerajaan itu kan bisa kita lihat dari ini, dari kereta kencana, yang deretan kereta kencana ya. Kemudian Pak Jokowi itu menggunakan balairungnya atau apalah tempat Ya, ya. di apa di Mangkunegaran. Itu kan aura kerajaan betul gitu ya. Walaupun sebenarnya tanpa itu, sebenarnya Pak Jokowi itu lebih besar dari Raja Jawa loh, Bung Rocky. Dia ini kan presiden Raja Indonesia, bukan Raja Jawa lagi. Ya, tapi simbolisasi selalu diperlukan kan supaya menetap di dalam paradigma politik orang Jawa, maka dipakai seluruh peralatan itu tuh. Ya. Dan kemuliaan itu kan nobility dari ya nobleness dari Jokowi itu kan diperlihatkan melalui pameran-pameran prosesi kejawaan itu kan. Tetapi itu kan nggak mungkin dipasangkan pada Ganjar, karena postur Ganjar juga agak aneh kalau jadi semacam Raja Jawa kan. Masa Raja Jawa tiktok-tiktokan kan, itu juga agak ajaib tuh. Dan kelihatan bahwa udah Ganjar itu tetap utuh, milenial menginginkan seorang pemimpin baru karena harus menghadapi kemampuan membaca global politics itu udah pasti, dan kedua kemampuan untuk tune in dengan global environmental ethics, dua-duanya Ganjar nggak punya. Jadi kalau dia mau bicara misalnya tentang apa aja, begitu ada milenials ya udah milenials kabur, karena milenials nunggu grammar dari Ganjar soal environment dan itu nggak mungkin diucapkan. Nunggu perspektif Ganjar tentang global politik dia juga nggak mampu. Jadi udah selesai di situ sebetulnya kan. Itu yang nggak dihitung oleh Megawati. Pemilih berikutnya terhadap Ganjar itu bukan sekedar kader PDIP yang Soekarnois tulen, tetapi ada masyarakat muda yang justru menginginkan pemimpin yang paham dua isu tadi itu, isu lingkungan dan isu pertahanan. Dan saya kira gini ya, sekarang karena bagaimanapun dia sudah dicalonkan oleh Ibu Megawati, kita dorong dong. Ayo dong tunjukkan ya presidensiality-nya begitu ya, kalau memang mau maju sebagai kandidat yang bersaing dengan kandidat-kandidat yang lain. Kan itu kan kita inginnya nanti capres-capres kita itu bersaing dengan ya lebih bermutu lah gitu kelasnya. Perdebatan-perdebatan yang terjadi juga lebih bermutu ya, Bung Rocky, bukan hanya main di media sosial, pasang baliho, macam-macam gitu. Iya, kelihatannya makin minder tuh. Saya bayangin misalnya diundang oleh Universitas Indonesia tuh, di situ Hmm. panel Hmm. Prabowo, Ganjar dan Anies itu. Apa yang mau diucapin Ganjar? Kan Hmm. orang bisa bayangin ya udah narasinya segitu aja. Mau dibuatkan PowerPoint pun tetap dia nggak punya power, nggak punya poin kan, itu soalnya kan. Jadi ini saya membayangkan sebagai akademisi, saya lama mengasuh berbagai macam mata kuliah di UI dan saya tahu bagaimana cara mahasiswa dan dosen memperlakukan tamu di situ. Itu akan dicincang habis-habisan di situ kan. Ya, 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 ya. Apalagi BEM UI yang sekarang lagi berapi-api untuk mempersoalkan grammar politik baru dunia tuh, etika lingkungan. Coba aja nongol di BEM UI itu betul-betul pulang jadi abu tuh kalau nggak jadi asap. Saya bayangkan itu karena saya ngerti ya, mereka itu betul-betul mempersiapkan diri untuk menghajar siapapun calon presidennya. Yes, oke. Tapi kalau kemudian berharap Pak Jokowi akan netral, saya kira ini jauh panggang dari api lah. Kelihatan sekali Pak, bagaimana Pak Jokowi cawe-cawe kok. Adian kan tahu belakang lah. Dia kan cukup dekat juga dengan Pak Jokowi.
Ya itu akibatnya. Artinya mereka ini mau siapapun dari PDIP jadi petugas doang juga. Hmm. Petugas untuk menyelamatkan petugas kan. Kacau itu kan. Jadi bagaimana mungkin minta Pak Jokowi netral tuh? Ya apa kata Pak Jokowi? Apa yang ada maksud netral? Hmm. Maksud netral jangan pro Prabowo, lalu pro Ganjar. Lo Ganjarnya diambil dari saya, kok masa saya pro orang yang dirampas dari saya? Ya, Kan ya, gitu. ya, ya, ya. Apalagi Ganjar nggak bilang maaf ya Pak Jokowi saya pindah ya. Jadi Ganjar tinggalin Jokowi juga. Jadi bagi Jokowi dia dua kali dipermainkan oleh Megawati, dipermainkan juga oleh Ganjar. Nah, masa minta tolong pada orang yang sakit hati itu supaya netral, nggak ada di situ Hmm, rumusnya hmm. tuh. Di Ya, ya. dalam politik dendam itu akan berakibat pada gangguan. Jadi Jokowi pasti akan ganggu terus Megawati itu. Taruhan aja Yes, sama gue. yes, oke. Gawat ini. Oke, ini apa dendam dendam Raja Jawa. Ini lebih berbahaya, lebih serius ya. Ya. Ya itu ini kita tahu mental Raja Jawa itu ya diam tetapi Hmm. Hmm. beroperasi di secara diam-diam. Di Ya. dalam kesunyian itu kekerasan bisa dia lakukan. Ya, ya, ya. Dan itu sesuai kok. Kalau kita lihat kultur Jawa kan dia menggunakan belangkon ya, Bung Rocky. Kan ada yang bendolanya itu di belakang, disembunyikan kalau ada sesuatu di belakang. Dan kerisnya juga meliuk-liuk kan. Jadi susah susah memahami, tidak lugas seperti badik dari apa dari Sulawesi Selatan Bugis. atau dari Bugis atau dari Lampung ada juga itu semua lurus gitu aja mudah dipahami. Keris Jawa meliuk, Bung Rocky. Itu itu simbol-simbol bahwa meliuk-liuk artinya Jokowi juga bisa juga mengendorse orang berbeda-beda akhirnya. Kelihatannya begitu. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi dan kita 0% ya. Ini kalau kris demokrasi itu nol tuh.